Bayangkan, setelah 2 tahun kerja keras di negeri orang, menahan rindu dan dingin malam demi keluarga yang kamu cintai, kamu akhirnya pulang dengan hati penuh harapan. Tapi yang menyambutmu bukan pelukan hangat, melainkan tawa mereka yang menikmati hasil jerih payahmu tanpa rasa bersalah. Rumah yang kamu bangun dengan air mata berubah jadi tempat pesta pengkhianatan. Apa yang akan kamu lakukan? Halo sahabat Ruang Hikmah yang subscribe tahun ini. Semoga rezekimu lancar, utangmu lunas, dan tahun ini kamu bisa beli rumah impianmu. Komen amin kalau kamu setuju, dan tulis di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana? Matahari belum benar-benar terbit ketika Nadia terbangun dari tidurnya yang hanya 2 jam. Pagi masih gelap, udara hotel dingin dan lembab. Ia menatap ke arah ranjang, melihat Mira yang masih tertidur dengan wajah tenang. Pipinya sudah tidak sepanas malam tadi. Ada sedikit warna merah muda di sana, tanda tubuhnya mulai pulih. Nadia mengusap rambut anak itu dengan lembut, menatapnya lama seolah takut jika sosok kecil itu akan menghilang. Mama janji, kamu gak akan pernah sendirian lagi, bisiknya pelan. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar ke arah langit yang perlahan berwarna jingga. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Nadia merasa benar-benar sadar. Tidak ada lagi mimpi indah tentang keluarga bahagia, tidak ada lagi bayangan suami setia yang menunggunya. Semua sudah terbuka dengan jelas. Dan dalam keheningan pagi itu, di antara bunyi samar lalu lintas kota yang mulai ramai, ia membuat keputusan. Nadia membuka laptopnya. Ia mulai mencatat. Bukan lagi daftar pengeluaran rumah tangga atau rencana belanja seperti dulu. Kali ini, ia menulis sesuatu yang lebih tajam. Langkah-langkah menghapus nama mereka dari hidupku. Ia menulis dengan tenang, satu persatu. Pertama, kunci rumah akan diganti semuanya. Kedua, listrik akan dimatikan, air dihentikan, dan seluruh akses keuangan mereka diputus. Ketiga, rekening yang dulu ia percayakan ke Arif akan dibekukan. Keempat, properti atas namanya akan ia ambil kembali. Setiap baris terasa seperti hembusan napas baru. Ia tidak marah, setidaknya tidak lagi dalam bentuk amarah yang membakar. Yang tersisa hanya dingin, dan dari kedinginannya lahir sesuatu yang lebih berbahaya, kejelasan. Ia memanggil layanan kunci 24 jam lewat telepon. Saya butuh penggantian seluruh gembok rumah pagi ini. Tidak boleh ada yang tahu. Saya pemilik sahnya. Suaranya datar tapi tegas. Petugas di seberang hanya menjawab singkat. Baik, Bu. Kami ke sana dalam 1 jam. Kemudian ia menelepon seorang kenalan lama dari PLN, teman kerja kakaknya. Tolong bantu saya matikan sambungan listrik rumah di Taman Cempaka Indah. Ada korsleting parah, tapi saya nggak mau ributkan dulu. Cukup putus sementara. Lalu 1 panggilan lagi ke PDAM. Semua dilakukan dengan nada yang tenang dan sopan, seolah ia hanya mengurus hal rutin. Padahal di balik ketenangan itu, ia sedang menyiapkan panggung bagi kebangkrutan moral orang-orang yang telah mengkhianatinya. Setelah semuanya selesai, ia mandi, mengenakan pakaian rapi, blazer abu muda dan celana hitam. Ia menatap dirinya di cermin. Mata yang dulu lembut kini tampak tegas, rahangnya mengeras, dan di sana ada sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, kekuasaan. Aku bukan korban, gumamnya. Aku pemilik hidupku sendiri. Pukul 8 pagi, ia menerima kabar lewat telepon dari petugas kunci bahwa pekerjaan sudah selesai. Semua pintu telah diganti dengan sistem baru, tanpa satupun kunci cadangan lama yang bisa digunakan. Nadia tersenyum tipis. Sementara itu, di rumah besar di Taman Cempaka Indah, 3 orang yang masih tertidur lelap belum tahu bahwa hari mereka akan berubah total. Sinar matahari mulai menembus tirai jendela kamar hotel ketika Mira terbangun. Anak itu menatap ibunya dengan mata besar yang masih lemah. Mama, kita mau pulang ke rumah ya? Suaranya pelan, polos, seperti belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Nadia terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut sambil menyentuh pipi putrinya. Iya, sayang. Kita pulang ke rumah, tapi bukan rumah yang itu. Sekarang kita punya rumah baru. Mira hanya mengangguk, lalu memeluk ibunya erat. Dalam pelukan kecil itu, Nadia menemukan kekuatan yang lebih besar dari semua dendam di dunia. Segala luka, segala marah, semua lenyap dalam satu pelukan anak yang tak tahu apa-apa,
tapi menjadi alasan untuk terus berdiri. Beberapa jam kemudian, Nadia turun ke lobi hotel. Di tangannya, sebuah map coklat berisi dokumen-dokumen penting, salinan sertifikat rumah, rekening bank atas namanya, dan bukti transfer 2 tahun terakhir yang dikirim ke Arif. Semua sudah ia persiapkan rapi. Ia tahu, saatnya untuk memegang kendali penuh. Sementara itu, di rumah besar yang kini gelap gulita, Arif mulai terbangun. Lampu tak menyala, AC mati, dan suara ibunya terdengar dari kamar sebelah, mengeluh kegerahan. Arif, listrik mati. Telepon PLN. Cepat. Arif meraba-raba ponselnya, tapi tak ada sinyal. Saat mencoba memesan makanan lewat aplikasi, transaksi gagal. Ia berpikir mungkin jaringan bermasalah. Namun setelah beberapa menit, ia sadar ini bukan sekadar gangguan. Kartu kreditnya ditolak. Rekeningnya tak bisa diakses. Nomor rekening menunjukkan pesan, transaksi diblokir oleh pemilik utama. Arif panik. Ia mencoba menghubungi Nadia lewat panggilan video, tapi tak ada jawaban. Ia memanggil adiknya, Selfie, yang juga kebingungan. Mas, ini kenapa semua alat elektronik mati? Kulkas aja nggak nyala. Mereka sibuk berdebat, tak menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari rencana yang dimulai jauh sebelum mereka bangun pagi itu. Sementara mereka sibuk mencari penyebabnya, di lobi bank pusat, seorang wanita berwajah tenang duduk menandatangani formulir. Semua rekening atas nama suami saya, Arif Maulana, dibekukan untuk sementara waktu, kata Nadia pada petugas. Saya pemilik utama dana. Petugas memeriksa data, melihat saldo yang besar, dan langsung mengangguk. Baik, Ibu. Proses segera kami lakukan. Begitu keluar dari bank, Nadia menatap langit yang mulai biru cerah. Rasanya seperti hari baru. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kebimbangan. Ia mengeluarkan ponsel, membuka catatan semalam, dan mencoret satu baris, akses keuangan selesai. Ia berjalan ke kafe terdekat, memesan teh hangat, dan duduk di dekat jendela. Dari sana, ia melihat jalanan ramai, orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa pagi itu, sebuah keluarga kecil sedang kehilangan segalanya tanpa suara. Sambil menatap keluar, Nadia menulis satu pesan untuk dirinya sendiri di ponsel. Balas dendam terbaik bukan dengan marah, tapi dengan mengambil kembali kendali yang dulu kita serahkan pada orang yang salah. Ketika ia menekan tombol simpan, hatinya terasa ringan. Ia tahu langkahnya baru dimulai, dan mungkin jalan ke depan akan panjang. Tapi untuk pertama kalinya, Nadia merasa tenang. Ia tak lagi berjalan sebagai perempuan yang disakiti, ia melangkah sebagai seseorang yang sadar akan kekuatannya sendiri. Dan di kamar hotel lantai 5, Mira tertidur pulas di bawah sinar matahari yang menembus tirai. Dunia mereka yang dulu hancur perlahan mulai disusun ulang, bukan dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan yang lahir dari tekad seorang ibu yang akhirnya membuka matanya. Hujan turun tanpa henti malam itu, menetes dari atap rumah-rumah di perumahan Taman Cempaka Indah dan menciptakan genangan kecil di jalanan. Di balik kaca mobil yang buram oleh embun, Nadia menatap samar rumah besar bercat krem di ujung jalan. Lampunya terang benderang, terdengar sayup musik dangdut bercampur tawa keras dari dalam. Ia merapatkan jaket, merasa jantungnya berdegup terlalu kencang untuk alasan yang belum ia mengerti. Di kepalanya hanya ada satu pikiran sederhana. Sebentar lagi ia akan memeluk anaknya, Mira. Ketika taksi berhenti di depan pagar rumah, Nadia sempat tersenyum kecil. Dari jauh rumah itu tampak megah. Halaman luas dengan taman kecil di sisi kanan, dan balkon bertiang putih yang membuatnya terlihat seperti rumah impian dalam brosur. Tapi senyum itu perlahan memudar saat matanya menangkap sesuatu di depan pintu. Seorang anak kecil duduk di teras, tubuhnya gemetar, rambutnya lepek, bajunya basah kuyup. Hujan mengguyur tanpa ampun. Anak itu memeluk lutut, menangis pelan sambil sesekali memukul pintu. Nadia mencondongkan tubuh ke depan, menatap lebih jelas. Dunia seolah berhenti berputar ketika ia sadar siapa anak itu. Mira, bisiknya pelan. Ia membuka pintu mobil dengan panik, melangkah keluar tanpa memedulikan hujan yang langsung membasahi tubuhnya. Udara malam yang dingin menusuk kulit, tapi hatinya terasa lebih dingin lagi. Ia berdiri di balik pagar, hanya beberapa meter dari anaknya,
tapi entah mengapa langkahnya seakan terkunci. Dari jendela besar rumah itu, terlihat bayangan 3 orang yang sedang tertawa. Arif, suaminya, duduk santai di sofa sambil memegang gelas minuman berwarna keemasan. Di sebelahnya, Bu Rini menyalakan rokok, sementara Selvi, adik Arif, menari kecil di ruang tamu. Mereka makan daging panggang, membuka bungkus kado, dan bergantian bersulang. Tidak ada yang menoleh ke arah luar rumah. Tidak ada yang memperhatikan tangisan anak kecil yang menggigil di depan pintu. Tidak ada yang peduli. Nadia menatap pemandangan itu seperti menatap mimpi buruk. Kepalanya berdenyut, dadanya sesak. Rumah yang dulu dibangun dengan impian dan doa kini terasa asing, seperti panggung sandiwara tempat cinta dipermainkan. Ia menggenggam pagar besi dengan tangan bergetar. Air mata bercampur air hujan di wajahnya. "Apa salahku, Tuhan?" gumamnya hampir tak terdengar. Beberapa kali Mira berusaha mengetuk pintu, memanggil ayahnya dengan suara parau, tapi tak ada jawaban. "Ayah, buka pintunya, ayah." Mira kedinginan, suara itu menghantam hati Nadia lebih tajam dari sembilu. Ia ingin berlari memeluk anaknya, tapi rasa kaget dan luka membuat tubuhnya beku. Ia hanya bisa menatap, menelan kenyataan pahit bahwa anaknya sendiri tidak diizinkan masuk rumah yang ia bangun dari keringat dan air mata. Setelah beberapa menit, tangisan Mira melemah. Anak kecil itu tertidur dalam posisi duduk, kepalanya bersandar di pintu kayu yang dingin. Hujan terus mengguyur. Dari dalam rumah, tawa makin keras. Arif berdiri, menari kecil sambil memeluk bahu adiknya. Ibu mertuanya memuji, tertawa bangga. Seolah dunia mereka penuh kebahagiaan. Sementara di luar sana ada seorang anak kecil yang hampir membeku. Perlahan, Nadia menurunkan koper besar yang ia bawa dari bandara. Ia berdiri diam di pinggir jalan, membiarkan hujan menenggelamkan seluruh tubuhnya. Di dalam koper itu, ada baju baru untuk Arif, sepasang sepatu cantik untuk Selvi, parfum mahal untuk ibu mertuanya, dan boneka besar untuk Mira. Semua oleh-oleh itu kini terasa seperti beban yang menertawakan kebodohannya sendiri. Ia melangkah mundur, berdiri di bawah pohon mangga di seberang rumah. Dari sana, ia bisa melihat semuanya dengan jelas. Lampu kristal di ruang tamu, piring-piring mahal di meja, dan wajah suaminya yang tertawa puas. Setiap tawa Arif seperti pisau yang menembus dadanya. Nadia menggigit bibir, menahan tangis agar tidak pecah. Ia sadar, jika ia masuk malam itu, ia mungkin akan berteriak, memukul, atau melakukan hal-hal yang ia sesali. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Sebuah suara kecil di dalam hati yang berkata, "Lihat dulu sampai akhir. Jangan terburu-buru." Ia menatap Mira sekali lagi. Anak itu masih meringkuk, tubuhnya gemetar. Ia tahu ia tak bisa biarkan begitu saja. Tapi jika ia membawa Mira sekarang, Arif dan keluarganya pasti akan mendengar. Ia menunggu, memerhatikan jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir pukul 11 malam. Musik mulai pelan, tawa mereda. Satu persatu lampu di dalam rumah dimatikan, sampai hanya ruang tengah yang masih menyala redup. Ketika suasana sepi, Nadia memanggil taksi yang menunggu di ujung jalan. Sopir itu menatapnya bingung. "Ibu nggak jadi mampir?" tanyanya sopan. Nadia menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Antar saya ke hotel terdekat." Suaranya datar, tapi matanya basah. Mobil melaju pelan menembus hujan. Dari kaca belakang, Nadia masih bisa melihat bayangan rumah itu perlahan mengecil, lalu menghilang di tikungan. Hatinya terasa hampa. Ia tidak lagi marah, tidak lagi menangis. Yang tersisa hanya diam, diam yang berat dan dalam. Setibanya di hotel, ia berjalan melewati lobi tanpa suara. Resepsionis menyapa, tapi ia tak menjawab. Di dalam kamar, ia membuka koper besar itu. Semua oleh-oleh diletakkannya di atas tempat tidur. Lalu ia duduk di lantai, menatap tumpukan barang-barang itu lama sekali. Ia teringat malam-malam di Abu Dhabi saat menahan lapar demi bisa membeli hadiah-hadiah kecil ini. Ia teringat bagaimana ia membayangkan wajah bahagia keluarganya saat menerimanya nanti. Tapi kini, semua itu terasa sia-sia. Ia menarik napas panjang, menatap wajahnya di cermin besar di seberang ranjang. Di balik mata lelah dan rambut yang basah, ada sesuatu yang berubah.
Rasa percaya yang dulu mengisi dadanya telah mati, digantikan oleh kesadaran pahit. Nadia membuka ponsel, menatap daftar transaksi yang ia kirim selama 2 tahun. Setiap bulan, jumlahnya hampir sama. Puluhan juta yang ia hasilkan dari kerja keras, dikirim tanpa ragu. Uang itu seharusnya menjadi pondasi kebahagiaan mereka, bukan alat untuk pesta dan kemewahan. Begini, ya, rasanya ditipu oleh cinta sendiri, katanya pelan. Ia menatap layar ponsel itu lama, lalu senyum tipis muncul di bibirnya. Bukan senyum bahagia, lebih seperti garis tipis dari seseorang yang baru saja membuat keputusan besar. Malam itu, Nadia tidak tidur. Ia duduk di tepi jendela, memandang lampu-lampu kota yang berkedip di kejauhan. Setiap cahaya terasa seperti peringatan. Ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi setelah malam ini. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan menjadi korban selamanya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Nadia menatap keluar jendela dan berbisik pelan. Kalian yang memulai. Sekarang, giliran aku. Suara itu tenggelam dalam dengung hujan di luar, tapi di dalam hatinya, kalimat itu menggema kuat, menjadi janji sunyi yang akan ia tepati, satu persatu. Bagian 1, pulang ke neraka yang diciptakan cintanya sendiri. Sudah 2 tahun penuh Nadia Pramesti hidup di negeri orang, jauh dari keluarganya. 2 tahun yang baginya terasa seperti 10 tahun. Setiap hari di Abu Dhabi adalah perjuangan antara lelah dan harapan. Ia bekerja di dapur restoran besar, memulai hari sebelum matahari muncul, dan baru berhenti saat malam menelan semua cahaya. Tangannya yang dulu halus kini kasar dan penuh kapalan. Punggungnya sering nyeri, telapak kakinya melepuh karena berdiri terlalu lama. Tapi setiap kali rasa sakit datang, Nadia hanya menatap foto kecil anak perempuannya, Mira, yang selalu ia simpan di dompet usang. Dari sanalah ia mendapat kekuatan. Malam-malam di kamar sempit para pekerja migran selalu dingin dan sunyi. Kadang ia menangis pelan di balik selimut, bukan karena tidak kuat, tapi karena rindu yang tak terbendung. Rindu pada anaknya, rindu pada rumah, rindu pada suara azan yang menggema dari surau kecil di ujung gang rumahnya dulu. Ia menulis surat setiap minggu, meski tahu tak semua dibalas. Setiap bulan, ia mengirim sebagian besar gajinya ke Indonesia. Untuk suaminya, Arif, untuk ibu mertuanya, Burini, dan untuk adik iparnya, Selvi. Uang itu ia kirim dengan hati yang tulus, dengan keyakinan bahwa setiap rupiah akan digunakan untuk kebahagiaan keluarga kecilnya. Kerja kerasmu gak akan sia-sia, sayang, kata Arif suatu kali lewat panggilan video. Aku lagi bangun rumah. Kamu bakal kaget kalau lihat nanti. Rumah 2 lantai, halaman luas, buat Mira main sepeda. Kata-kata itu membuat Nadia tersenyum. Ia membayangkan rumah impian itu seperti surga kecil. Ia membayangkan suatu hari bisa pulang, membuka pintu, dan melihat anaknya berlari menyambut sambil berteriak, "Mama pulang." Hanya bayangan itu yang membuatnya bertahan melewati semua dingin dan sepi. Di sela-sela istirahat, teman-temannya sering mengeluh tentang keluarga yang tak tahu berterima kasih, tentang suami yang menghabiskan uang kiriman, tentang anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang. Nadia hanya diam. Ia tak mau berpikir buruk tentang keluarganya. Suami saya orangnya tanggung jawab. Begitu ia selalu berkata. Saya percaya sama dia. Dan setiap kali ia mengucapkannya, hatinya memantulkan doa agar keyakinannya itu benar. 2 tahun berlalu. Nadia menabung dengan disiplin. Ia tak pernah membeli perhiasan, tak pernah jalan-jalan. Ia menolak ajakan teman-teman satu kontrakan untuk berlibur ke Dubai. Lebih baik uangnya dikirim ke rumah, katanya. Baginya, kebahagiaan adalah melihat keluarganya bahagia, bukan dirinya sendiri. Sampai pada suatu pagi di awal musim panas, Nadia bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia memutuskan waktunya sudah tiba. Ia akan pulang. Ia ingin memeluk anaknya, melihat rumah impiannya dengan mata kepala sendiri, dan mencium tanah di halaman yang katanya sudah ditanami pohon mangga oleh Arif. Ia tak memberi kabar siapapun. Ia ingin memberi kejutan. Dalam koper besarnya, ia memasukkan semua oleh-oleh, gaun kecil untuk Mira, parfum untuk ibu mertuanya, jam tangan mahal untuk Arif, dan sepatu cantik untuk Selvi. Semua ia beli dengan gaji yang dikumpulkan selama berbulan-bulan. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi.
Dari jendela pesawat, ia menatap awan putih dan laut biru, dan dadanya bergetar penuh syukur. Ia bahkan sempat menitikkan air mata saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Pulang, akhirnya pulang, bisiknya pelan. Ia naik taksi menuju rumah yang alamatnya ia hafal di luar kepala. Setiap detik di perjalanan membuat dadanya semakin hangat. Ia membayangkan pelukan suaminya, tawa anaknya, dan wajah-wajah penuh bahagia menyambutnya di depan pintu. Ia bahkan sudah membayangkan kalimat pertamanya, "Surprise, Mama pulang." Namun menjelang malam, ketika taksi memasuki kompleks perumahan elit di Taman Cempaka Indah, sesuatu dalam dirinya mulai terasa aneh. Jalanan sepi, tapi dari kejauhan ia mendengar suara musik. Semakin dekat, suara itu makin jelas. Tawa, musik keras, dan cahaya terang dari rumah besar bercat krem di ujung jalan. Rumah itu, rumahnya. Rumah yang katanya dibangun dari hasil jerih payahnya. Hatinya berdebar. Mungkin mereka sedang merayakan kepulanganku, pikirnya polos. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di balik pagar besi rumah itu. Seorang anak kecil duduk meringkuk di teras, basah kuyup, memeluk lututnya sambil menangis. Rambutnya lepek, pipinya kotor, bajunya lusuh. Nadia menajamkan pandangan. Dunia berhenti berputar. Itu Mira, anaknya sendiri. "Mira," bisiknya tak percaya. Ia mendekat, tapi tubuhnya gemetar. Dari jendela besar rumah, ia melihat Arif tertawa lebar sambil memegang gelas minuman. Di sebelahnya, Bu Rini dan Selvi menikmati hidangan daging panggang, bercanda seolah dunia milik mereka. Tak ada yang menoleh ke arah anak kecil yang kedinginan di luar. Tak ada yang peduli. Air mata Nadia jatuh tanpa ia sadari. Semua pengorbanan yang ia lakukan selama 2 tahun runtuh dalam sekejap. Ia memegang dadanya yang sesak, napasnya tercekat. Dunia yang ia bangun dengan cinta ternyata hanyalah panggung kebohongan. Rumah itu bukan surga seperti yang ia bayangkan. Itu neraka yang dibangun dengan uangnya sendiri. Malam itu, Nadia berdiri lama di balik pagar. Ia tidak masuk. Ia tidak mengetuk pintu. Ia hanya memandang anaknya yang tertidur dalam posisi meringkuk di lantai basah, lalu menatap rumah megah itu dengan mata kosong. Koper besar di tangannya terasa ringan, karena hatinya sudah hancur. Ia akhirnya berbalik. Taksi yang tadi mengantarnya belum jauh. Ia memanggilnya kembali, naik tanpa suara, dan berkata singkat kepada sopir, "Pak, ke hotel terdekat." Dalam perjalanan menuju hotel, air matanya mengalir deras. Tapi di balik tangis itu, mulai muncul sesuatu yang lain. Bukan sekadar luka. Bukan hanya kecewa. Tapi api. Api kecil yang tumbuh perlahan di dalam dirinya. Malam itu, Nadia tidak lagi menjadi perempuan yang sama. Ia bukan lagi istri yang menunggu, bukan lagi ibu yang pasrah. Ia adalah perempuan yang telah kehilangan segalanya, kecuali tekad untuk merebut kembali hidupnya. Dan di dalam kesunyian kamar hotel, dengan tangan gemetar ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah yang dulu lembut kini penuh kekuatan. Perlahan, bibirnya bergerak, mengucapkan kalimat yang akan mengubah segalanya. "Kalian pikir aku pulang untuk menangis? Tidak. Aku pulang untuk menutup perhitungan." Langit dini hari masih gelap ketika Nadia terbangun di kamar hotelnya. Kepalanya terasa berat, tapi pikirannya bekerja cepat. Ia menatap jam di dinding, pukul 2:15. Hujan sudah berhenti, menyisakan udara dingin dan aroma tanah basah. Nadia duduk di tepi ranjang, memandangi koper yang masih terbuka. Di atasnya, tumpukan oleh-oleh yang tadi malam membuatnya menangis kini tampak seperti simbol kebodohan masa lalunya. Ia menatap boneka besar berwarna pink yang ia beli khusus untuk Mira. Boneka itu tampak seolah tersenyum padanya. Tapi senyum itu terasa seperti ejekan. Nadia menghela napas panjang. "Cukup," gumamnya pelan. "Malam ini bukan untuk menangis lagi." Ia bangkit, mengambil jaket tipis, lalu membuka tirai jendela. Dari ketinggian lantai 5 hotel, lampu-lampu jalan masih berkelip. Jauh di kejauhan, arah rumahnya terlihat gelap. Mungkin semua penghuninya sudah tertidur. Saat itulah, rencana dalam kepalanya mulai terbentuk. Nadia mengambil ponsel dan mengetik sesuatu di catatan, "Ambil Mira malam ini. Jangan bangunkan siapapun." Tangannya gemetar,
tapi tekadnya bulat. Ia tahu ia tak bisa menunggu besok pagi, karena kalau Arif tahu ia sudah pulang, ia bisa memutar cerita dan mengubah kenyataan. Ia harus bertindak diam-diam. Tanpa banyak pikir, Nadia memesan ojek daring. Ke Taman Cempaka Indah, katanya datar pada pengemudi yang menatapnya aneh. Jam segitu, siapa yang pergi ke perumahan elit? Tapi Nadia tidak menjelaskan apapun. Ia hanya membawa tas kecil dan jaket tebal, meninggalkan koper dan semua oleh-oleh di kamar hotel. Perjalanan menuju rumah terasa panjang. Udara dingin malam menusuk tulang, tapi Nadia tak peduli. Ia hanya memegang erat ponsel di tangannya, memastikan senter siap digunakan. Ketika sampai di depan rumah, suasana begitu hening. Tak ada lagi musik, tak ada lagi tawa. Lampu ruang tamu padam, hanya cahaya samar dari dapur yang masih menyala. Ia menatap pagar rumah itu lama sekali. Tempat yang dulu ia bayangkan akan menyambutnya dengan kebahagiaan kini tampak asing dan menyeramkan. Tapi rasa takut perlahan kalah oleh rasa kasih sayang. Di kepalanya hanya satu nama, Mira. Ia menunduk, mengangkat pot bunga besar di sisi kanan pagar. Di bawahnya, seperti yang ia ingat, terselip sebuah kunci kecil berkarat. Kunci yang dulu ia sembunyikan sendiri. Untuk jaga-jaga, katanya pada Arif bertahun-tahun lalu. Siapa sangka, benda kecil itu kini menjadi satu-satunya cara baginya untuk kembali masuk. Perlahan, Nadia membuka pintu samping. Engsel berderit pelan. Begitu pintu terbuka, bau campuran alkohol, sisa makanan, dan asap rokok langsung menyeruak. Hidungnya mual, tapi ia menahan diri. Rumah itu berantakan. Lantai lengket oleh tumpahan minuman, piring kotor berserakan di meja, dan sofa penuh remah makanan. Ia memejamkan mata sejenak, menahan amarah yang hampir meledak. Langkahnya hati-hati. Ia berjalan melewati ruang tengah, menahan napas setiap kali lantai berderit. Di meja makan, masih ada piring berisi sisa daging dan beberapa gelas kosong. Botol-botol minuman berbaris di sudut ruangan seperti saksi kebejatan. Ia menatap satu gelas yang masih terisi setengah, memandangi noda lipstik di pinggirannya. Bukan milik ibu mertuanya, bukan juga milik adik iparnya. Ada rasa pahit di dada, tapi ia menepisnya. Bukan sekarang, bisiknya. Ia menuju kamar Mira terlebih dulu. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Ia menyalakan senter ponsel pelan, dan yang terlihat hanyalah kasur tanpa sprei, boneka robek di lantai, dan baju anak kecil yang berserakan. Tidak ada Mira. Panik mulai menyerang, tapi Nadia tetap tenang. Ia memanggil pelan, "Mira," tak ada jawaban. Hanya suara tetesan air dari kamar mandi. Ketika hendak berbalik, telinganya menangkap suara lirih dari arah belakang rumah. Rintihan pelan, nyaris tak terdengar. Nadia mengikuti suara itu dengan langkah gemetar. Suara semakin jelas ketika ia sampai di depan gudang belakang, tempat yang dulu mereka gunakan untuk menyimpan peralatan kebun. Ia memutar gagang pintu perlahan. Terkunci. Ia mengeluarkan kunci kecil yang tergantung di pinggangnya, mencoba membuka. Suara klik terdengar, lalu pintu berderi terbuka. Sinar senter menerobos kegelapan. Di sana, di atas tumpukan karung beras dan kardus bekas, Mira meringkuk. Tubuhnya kecil, kotor, dan basah oleh keringat. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan napasnya cepat. Ia memeluk boneka kecil tanpa mata, tampak menggigil. Nadia menjatuhkan senter dan berlari memeluk anak itu. "Mira, sayang, ini Mama. Mama datang, Nak." Anak itu menggeliat pelan, matanya setengah terbuka. "Mama?" Suaranya parau dan lemah. Nadia menahan tangis, mengusap rambut basah anaknya. "Iya, sayang. Mama di sini. Kamu nggak apa-apa. Kita pergi dari sini, ya?" Ia membungkus tubuh kecil itu dengan jaketnya, menggendongnya keluar pelan-pelan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tubuh Mira yang ringan, tapi karena perasaan hancur di dadanya. Ia menatap sekeliling rumah untuk terakhir kalinya sebelum keluar. Semua kenangan di sana kini tampak kotor dan palsu. Begitu keluar dari rumah, Nadia langsung memesan taksi lewat ponsel. Sopir yang datang menatap heran melihat ibu dengan anak kecil di tengah malam. "Mau kemana, Bu?" tanyanya ragu. Nadia menjawab singkat, "Hotel Grand Sentosa." "Cepat,
Pak. Selama perjalanan, Nadia memeluk Mira erat. Anak itu panas, keringatnya bercampur air mata. Mama, sakit, katanya lirih. Nadia mengelus pipinya. Sabar, sayang. Kita udah aman. Kamu istirahat, ya. Sesampainya di hotel, Nadia langsung meminta bantuan petugas resepsionis untuk memanggil dokter. Malam itu juga, dokter jaga datang memeriksa Mira. Demam tinggi, dehidrasi parah. Katanya serius. Nadia menunduk, merasa dadanya diremas. Tolong, dok. Tolong sembuhkan anak saya, pintanya dengan suara bergetar. Setelah diberi cairan dan obat, Mira akhirnya tertidur di kasur hotel. Tubuh kecilnya terbungkus selimut tebal. Nadia duduk di tepi ranjang, memandangi wajah pucat anaknya yang kini tampak lebih tenang. Ia memegang tangan kecil itu, merasakan hangat yang mulai kembali. Maafkan Mama, sayang. Maaf Mama terlalu percaya sama orang yang salah. Di kamar itu, kesunyian menyelimuti mereka. Tapi di dada Nadia, badai baru saja dimulai. Ia tahu, hidupnya tak akan lagi sama. Semua yang ia bangun selama 2 tahun, kepercayaan, cinta, dan pengorbanan, telah dihancurkan. Namun dari puing-puing itu, ia merasakan munculnya kekuatan baru. Kekuatan seorang ibu yang tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya lagi. Malam itu, sambil menatap wajah Mira yang tertidur, Nadia membuka ponselnya. Ia menulis pesan untuk dirinya sendiri, mulai besok, semua akan berubah. Aku tidak akan menangis lagi. Aku akan bangkit, dengan caraku. Dan di luar jendela hotel, hujan kembali turun. Tapi kali ini, suaranya terdengar seperti awal dari sesuatu yang baru. Bukan kesedihan, melainkan tekad. Pagi itu udara terasa jernih, tapi di dada Nadia ada sesuatu yang masih berat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah kecil Mira yang masih tertidur pulas. Wajah itu kini jauh lebih tenang dibanding 2 malam lalu. Pipinya tidak lagi pucat, napasnya teratur. Nadia menatap anak itu lama, lalu menunduk mencium keningnya pelan. Kita sudah aman, sayang, bisiknya, dan Mama janji, gak akan ada yang nyakitin kamu lagi. Ia lalu berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela. Cahaya matahari menembus tirai, memantulkan siluet tubuhnya di lantai kamar hotel. Pandangan matanya kosong, tapi di dalamnya ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Ketenangan yang berakar dari luka yang telah ia terima. Ia sadar, jika selama 2 tahun hidupnya hanya dihabiskan untuk memberi dan memberi, maka mulai hari ini ia harus belajar mengambil kembali apa yang seharusnya miliknya. Martabat, kendali, dan kebahagiaan. Telepon di meja kecil berbunyi pelan. Petugas hotel memberitahu bahwa pesanan sarapan sudah tiba. Nadia membuka pintu, menerima nampan berisi 2 porsi bubur ayam dan segelas susu hangat. Ia membayar dan menutup pintu kembali. Aroma bubur mengepul lembut di kamar. Ia meletakkan piring itu di meja kecil dekat tempat tidur, lalu duduk di sisi Mira. Beberapa menit kemudian, anak itu membuka mata. Mama, kita di mana? Suaranya masih lemah. Nadia tersenyum kecil. Kita di tempat yang aman, sayang. Mau sarapan dulu? Mira mengangguk pelan, dan Nadia menyuapinya dengan lembut. Setiap sendok bubur yang masuk ke mulut kecil itu, seolah menenangkan luka yang selama ini ia pendam. Setelah makan, Mira bersandar di bahu ibunya. Mama, ayah nggak marah kan? Tanyanya polos. Pertanyaan itu seperti belati yang menembus dada Nadia. Ia menatap keluar jendela sejenak sebelum menjawab, ayah lagi jauh sekarang. Tapi kamu nggak usah khawatir. Mama di sini. Kamu cukup fokus buat sembuh. Ya. Mira mengangguk, tidak banyak bicara. Anak itu tidak tahu apa yang terjadi, dan Nadia tak ingin menjelaskan apapun sekarang. Ia tahu, kelak waktu sendiri yang akan membuka kebenaran. Setelah Mira kembali tertidur, Nadia menyalakan ponselnya. Puluhan pesan masuk dari nomor tak dikenal, sebagian dari Arif, sebagian dari ibu mertuanya. Pesan-pesan itu berisi kalimat campur aduk, dari permohonan maaf, ancaman, hingga sumpah serapah. Kamu jahat, Nat. Kamu tega bikin kami susah. Tulis salah satunya. Ada juga pesan dari Arif. Kenapa kamu matiin listrik dan blokir rekening? Pulanglah, kita bicarain baik-baik.
Nadia menatap layar ponsel itu tanpa ekspresi, lalu menekan tombol hapus satu persatu. Ia tidak ingin menyisakan sedikitpun ruang untuk keraguan. Semua hubungan dengan masa lalunya sudah berakhir. Yang tersisa hanya satu prioritas, Mira. Ia membuka laptop, memeriksa dokumen yang sudah disusun semalam. Di dalam folder itu ada fotokopi akta kelahiran anaknya, surat kepemilikan rumah, rekening pribadi, dan beberapa bukti transfer. Ia juga sudah menulis surat kuasa untuk pengacaranya, yang siap menindaklanjuti segala urusan hukum jika Arif berani melawan. Semua sudah rapi. Tapi Nadia tahu, perang yang sebenarnya bukan soal hukum atau uang. Perang sesungguhnya adalah perang batin, perjuangan untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam dendam. Ia menatap cermin di seberang ranjang. Wajahnya terlihat letih, tapi bukan lagi lemah. Ada sorot mata baru di sana, dingin tapi hidup. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu, katanya pelan pada bayangan di cermin. Sekitar pukul 10 pagi, dokter hotel datang memeriksa Mira sekali lagi. Demamnya sudah turun, Bu, tapi mohon jangan biarkan anak ini terlalu stres. Ia butuh waktu untuk tenang, kata dokter itu sambil menulis resep. Nadia mengangguk sopan. Terima kasih, Dok. Saya akan pastikan dia tenang. Begitu dokter pergi, Nadia duduk di tepi tempat tidur lagi, memandangi anaknya yang masih lemah. Hatinya kembali bergetar. Ia ingat malam saat pertama kali Mira lahir. Ingat betapa ia menangis bahagia saat mendengar tangisan kecil itu untuk pertama kalinya. Semua perjuangan, semua rasa sakit, terasa sepadan. Tapi kini, anak yang sama itu harus merasakan dinginnya lantai rumah dan kerasnya hidup, karena ulah orang-orang yang ia percaya. Rasa bersalah sempat menyelinap di dadanya. Kalau saja aku nggak pergi jauh, kalau saja aku bisa tahu lebih cepat, pikirnya. Tapi ia segera menepisnya. Tidak ada gunanya menyesali masa lalu. Semua sudah terjadi. Yang penting adalah memastikan hal seperti itu tidak akan pernah terulang. Mira terbangun lagi menjelang siang. Tubuhnya tampak lebih segar. Mama, aku mau mandi, katanya. Nadia tersenyum dan menyiapkan air hangat di kamar mandi. Ia membantu anaknya mandi, menyisir rambutnya, lalu memakaikan baju bersih yang dibelinya di bandara. Saat Mira menatap dirinya di cermin, ia tersenyum malu. Aku cantik, Ma. Nadia memeluknya dari belakang, menatap pantulan mereka berdua di kaca. Kamu bukan cuma cantik, sayang. Kamu kuat. Lebih kuat dari siapapun. Setelah itu, mereka duduk bersama di tepi jendela, memandangi langit yang mulai cerah. Dari atas, terlihat hiruk-pikuk kota yang tidak peduli pada kisah siapapun. Mobil berlalu, orang berjalan cepat, semuanya sibuk dengan hidup masing-masing. Tapi di kamar itu, waktu seolah berhenti. Hanya ada seorang ibu dan anak yang berusaha memulai hidup baru. Sambil memeluk Mira, Nadia menatap jauh keluar. Ia tahu, langkah berikutnya akan berat. Ia harus menghadapi Arif dan keluarganya, tapi bukan dengan emosi. Ia harus menghadapi mereka dengan bukti, dengan ketenangan, dan dengan keyakinan bahwa kebenaran selalu berpihak pada orang yang tulus. Ia mengambil ponsel, membuka catatan yang dibuat semalam, dan menambahkan satu baris baru di bawah daftar rencananya, lindungi Mira. Jaga diriku tetap waras. Menjelang sore, Nadia menutup laptopnya dan duduk kembali di samping anaknya. Ia menyelimuti Mira, lalu membelai rambutnya hingga anak itu tertidur. Di luar jendela, langit mulai berubah warna, jingga lembut menandai senja yang datang. Dalam hati, Nadia berbicara kepada dirinya sendiri. Aku nggak tahu bagaimana dunia melihatku nanti, sebagai ibu yang kejam atau perempuan yang kuat. Tapi yang aku tahu, aku hanya ingin anakku bahagia. Itu saja. Dan malam itu, sebelum menutup mata, ia memeluk Mira erat-erat. Tidak ada rencana besar, tidak ada strategi balas dendam yang rumit, hanya niat sederhana dari seorang ibu yang pernah disakiti. Untuk memastikan keadilan datang dengan caranya sendiri, tanpa kebisingan, tanpa kekerasan, tapi cukup dengan diam dan ketegasan yang tak tergoyahkan. Di balik keheningan itu, Nadia menemukan arti baru dari kekuatan. Bahwa kadang, kekuatan terbesar seorang perempuan bukan pada seberapa keras ia melawan,
Tapi pada seberapa tenang ia bisa bertahan sambil menyiapkan langkah berikutnya. Dan malam itu, dengan hati yang mulai pulih, Nadia tahu satu hal pasti. Badai belum usai, tapi ia sudah berhenti takut pada petir. Pagi itu, di perumahan Taman Cempaka Indah, matahari muncul seperti biasa, tapi rumah besar berwarna krem di ujung blok itu tampak berbeda. Semua jendelanya tertutup rapat, tirai tergantung kusut, dan tak ada suara tawa seperti biasanya. Dari luar, mungkin orang tak akan langsung tahu bahwa di dalam rumah itu sedang terjadi kekacauan kecil, kekacauan yang pelan-pelan akan berubah menjadi badai besar. Arif terbangun dengan kepala berat. Sisa alkohol semalam masih terasa di tenggorokan. Ia meraba-raba meja kecil di samping tempat tidur, mencari botol air, tapi yang ia temukan hanya gelas kosong dan abu rokok. Ia bangkit, berjalan sempoyongan ke arah kamar mandi, dan baru sadar sesuatu aneh. Lampu tidak menyala. Ia menekan saklar beberapa kali, tapi tak terjadi apa-apa. Ia keluar kamar, berteriak, "Selfie! Listrik mati, ya?" Dari kamar sebelah terdengar suara menguap malas. "Iya, Mas. Dari subuh mati. AC mati juga, panas banget." Tak lama, suara ibu mereka, Bu Rini, terdengar dari ruang tamu, penuh nada kesal. "Arif, kok kulkas nggak nyala? Semua lauk bisa basi, loh. Panggil teknisi PLN." Arif menggaruk kepala, berjalan ke ruang tengah. Ia mencoba menyalakan televisi, tapi tak ada reaksi. Semua benar-benar mati. Ia mengambil ponsel, mencoba menelpon layanan pelanggan, tapi sinyal hilang. Bahkan wifi rumah pun tak berfungsi. Ia menatap layar yang kosong, lalu mengumpat pelan. Aneh banget, padahal kemarin masih nyala semua. Di dapur, Selfie membuka kulkas dan menemukan susu tumpah, es mencair, dan bau tidak sedap mulai keluar dari rak bawah. "Ih, ini gimana sih? Listrik mati begini terus bisa rusak semua," keluhnya. Sementara itu, Bu Rini duduk di kursi dengan wajah marah. "Kamu sih, Rif. Semalam pesta terus. Tuhan aja mungkin udah muak lihatnya." Arif tidak menjawab. Ia membuka jendela, melihat keluar, mencoba memeriksa apakah rumah tetangga juga gelap. Tapi aneh, rumah-rumah lain terlihat normal. Beberapa lampu halaman menyala, suara televisi terdengar dari sebelah, bahkan anak-anak kecil sedang bermain di depan rumah. Hanya rumah mereka yang gelap total. Rasa tak nyaman mulai tumbuh di dadanya. Ia menatap saklar listrik utama di dekat pintu, lalu mencoba menyalakannya ulang. Tak ada perubahan. Saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan teknis. Ia merasa seperti sedang diawasi. "Mas, aku lapar," kata Selfie dari dapur. "Beli makanan online aja, ya?" Arif mengangguk tanpa menoleh. Tapi beberapa menit kemudian, Selfie datang lagi dengan wajah bingung. "Mas, aplikasinya error. Kartu debit nggak bisa dipakai. Aku udah coba 2 kali, gagal terus." Arif langsung mengambil ponselnya, membuka aplikasi bank. Matanya membelalak. Di layar tertulis pesan singkat, "Transaksi tidak dapat dilakukan. Rekening Anda dibekukan sementara oleh pemilik utama." Ia terpaku. Tangannya gemetar saat membaca ulang pesan itu. "Nggak mungkin," gumamnya. Ia mencoba kartu kredit lain. Gagal juga. Lalu ia mencoba login ke akun rekening bersama yang dulu dibuat atas nama istrinya, Nadia Pramesti. Tapi layar hanya menampilkan satu kalimat pendek. "Akses ditutup atas permintaan resmi pemilik utama rekening." Darah Arif berdesir cepat. "Nadia?" bisiknya pelan. Ia bergegas ke kamar, mencari ponselnya yang lain, lalu mencoba menelpon nomor istrinya. Tidak aktif. Ia menelpon lagi, 3 kali, 5 kali, tetap tak bisa. Ia memukul meja dengan marah. "Perempuan itu ngapain sih?" Bu Rini mendekat. "Siapa, Rif? Siapa lagi? Nadia? Ini semua gara-gara dia." Wajah Bu Rini berubah tegang. "Loh, kamu ngomong apa? Istrimu itu udah 2 tahun gak pulang. Masa tiba-tiba bikin repot begini?" Arif menatap ibunya tajam. "Ibu pikir siapa yang punya semua ini? Rumah, mobil, rekening, semuanya atas nama dia. Kalau dia mau,
dia bisa tarik semuanya dalam sehari. Baru saja kata-kata itu keluar, suara klakson keras terdengar dari luar rumah. Mereka menengok ke jendela. Sebuah truk derek berhenti di depan pagar. Dua petugas berseragam turun dan mendekat. Salah satu dari mereka mengetuk pagar keras-keras. "Permisi, ini rumah atas nama Bapak Arif Maulana?" Arif keluar tergesa. "Iya, saya. Ada apa, Pak?" Petugas itu membuka map besar dan menunjukkan dokumen. "Kami dari Leasing. Mobil Bapak sudah menunggak 3 bulan. Sesuai surat penarikan resmi, kendaraan akan kami tarik hari ini." Arif melongo. "Apa? Mana bisa begitu? Saya selalu bayar." "Mohon maaf, Pak. Pembayaran terakhir tercatat 60 hari lalu. Setelah dicek, rekening autodebit Bapak ditutup. Kami cuma jalankan prosedur." Bu Rini keluar dengan suara melengking. "Hei, ini rumah orang terhormat. Kalian gak bisa seenaknya tarik mobil." Tapi petugas itu hanya menunduk sopan dan tetap melanjutkan tugasnya. Dalam hitungan menit, mobil mewah hitam itu diangkut ke atas truk. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, berpura-pura menyapu halaman atau menyiram tanaman, tapi mata mereka semua tertuju ke satu arah, rumah besar yang kini tanpa cahaya itu. Bisik-bisik terdengar. Katanya rumah itu megah banget, kok sekarang listriknya mati? Kayaknya ada masalah keuangan, deh. Selfie berlari ke dalam rumah dengan wajah panik. "Mas, aku dengar tetangga ngomongin kita." Arif mengacak rambutnya frustasi. "Diam, Selfie." Ia menendang kursi hingga terbalik. "Ini semua pasti ulah Nadia. Dia sengaja mau bikin kita malu." Bu Rini duduk di sofa, wajahnya pucat. "Astagfirullah, Rif, kamu jangan ngomong sembarangan. Si Nadia itu kan cuma perempuan biasa. Mana bisa dia atur semua ini sendirian?" Tapi dalam hati, ia juga mulai takut. Ada sesuatu dalam cara semuanya terjadi. Terlalu rapi, terlalu cepat, seolah sudah direncanakan jauh-jauh hari. Pukul 11 siang, sebuah mobil sedan putih berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas keluar, membawa map coklat. "Selamat siang. Saya pengacara pribadi Ibu Nadia Pramesti," katanya sopan. "Saya di sini untuk menyampaikan surat resmi. Mohon dibaca." Arif merebut surat itu dengan kasar, membukanya. Matanya menatap baris pertama dengan terkejut. Surat itu berisi pemberitahuan hukum. Seluruh aset rumah, kendaraan, dan rekening yang selama ini dikelola atas nama dirinya kembali diambil oleh pemilik sah, yaitu Nadia Pramesti. Rumah itu harus dikosongkan dalam waktu 24 jam. "Ini nggak masuk akal. Ini rumah saya," teriak Arif. "Mohon maaf, Pak," jawab sang pengacara tenang. "Berdasarkan data notaris, semua aset ini terdaftar atas nama Ibu Nadia. Bapak hanya penanggung jawab sementara selama beliau bekerja di luar negeri." Bu Rini berdiri dengan mata melebar. "Berarti, rumah ini bukan punya kita?" Arif menatap ibunya tajam. "Diam, Bu." Tapi wajahnya sendiri sudah kehilangan warna. Suasana rumah mendadak senyap. Tak ada yang bicara. Hanya suara detak jam dinding dan burung yang berkicau di luar. Di antara keheningan itu, satu kesadaran muncul di benak mereka. Semua yang mereka nikmati selama ini ternyata hanya pinjaman. Dan kini, pemilik aslinya datang menagih. Sementara di tempat lain, di sebuah kafe tenang dekat hotel, Nadia menatap layar ponselnya. Ia baru saja menerima pesan dari pengacaranya, semua sudah disampaikan. Mereka kebingungan. Proses berjalan lancar. Ia meletakkan ponsel, menyesap teh hangat, dan tersenyum tipis. Tidak ada rasa puas, hanya kelegaan yang sunyi. Ia tahu, itu baru awal dari segalanya. Hari ini rumah itu kehilangan cahaya, tapi bagi Nadia, inilah pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat terang dengan jelas. Terang yang lahir dari keberanian untuk mengambil kembali hidup yang dulu direbut darinya. Siang itu, suasana di depan rumah besar berwarna krem di Taman Cempaka Indah makin ramai. Panas matahari menyengat, tapi orang-orang tetap berdiri di pinggir jalan, penasaran dengan apa yang terjadi. Beberapa ibu-ibu berbisik sambil menatap pagar rumah itu, sementara anak-anak muda di kompleks sibuk merekam dari jauh dengan ponsel mereka.
Di tengah keramaian itu, Arif berdiri di teras rumahnya dengan wajah tegang, menggenggam selembar surat yang baru saja dibacakan oleh pengacara. Bu Rini duduk di kursi rotan, wajahnya pucat dan mata merah karena marah sekaligus takut. Arif, kamu harus lakukan sesuatu. Masa kita mau diusir dari rumah ini? Ini rumah kita, Rif. Arif mengacak rambutnya, frustrasi. Bukan, Bu. Sekarang saya juga baru tahu, semua surat rumah ini atas nama Nadia. Dari awal dia yang beli tanah, dia yang bayar semua biaya. Saya cuma tanda tangan di dokumen pernikahan, bukan di sertifikat. Selfie berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan wajah panik. Mas, orang-orang lihat kita. Mereka ngerumpi. Aku malu, Mas. Arif menoleh cepat dan membentak. Diam, Selfie. Ini semua gara-gara kamu juga, ikut-ikutan ngabisin uang orang seenaknya. Suara kerasnya menggema di ruang tamu. Pengacara yang berdiri di depan pintu menatap jam tangannya dengan sabar, lalu berkata datar, Bapak dan keluarga mohon segera mengemasi barang-barang pribadi. Kami beri waktu sampai sore. Setelah itu, semua aset akan diamankan sesuai prosedur hukum. Kami tidak ingin memanggil pihak berwenang, tapi kalau Bapak memaksa, kami akan lakukan itu. Bu Rini bangkit dengan emosi. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu pikir siapa Nadia itu? Hah? Dia cuma TKW. Kalau bukan karena Arif, dia nggak akan punya apa-apa. Pengacara menatap perempuan tua itu tanpa ekspresi. Maaf, Bu. Justru karena kerja keras beliau sebagai tenaga kerja di luar negeri, rumah ini bisa berdiri. Dan seluruh bukti kepemilikan sudah lengkap. Ucapan itu membuat Bu Rini terdiam sejenak. Tapi rasa gengsi menahan lidahnya untuk mengaku salah. Ia menatap ke arah Arif dengan tatapan menyalahkan. Lihat apa yang kamu buat, Rif. Istrimu sendiri ngerampas rumahmu. Malu aku sama tetangga. Arif tidak menjawab. Ia hanya menunduk, memandangi surat di tangannya, lalu melangkah ke dalam rumah tanpa kata. Selfie menangis, mencoba menelepon seseorang, tapi semua panggilan gagal. Rekeningnya juga diblokir. Mas, uang di rekening aku juga nggak bisa ditarik. Ini semua gimana, Mas? Arif memejamkan mata dan memukul meja keras-keras. Berhenti ngomel, Selfie. Ini belum apa-apa. Namun di luar pagar, suara lain tiba-tiba terdengar. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar dua pria berjaket kulit dengan wajah tegas. Salah satu membawa map, sementara yang lain menenteng tas kecil. Mereka berjalan menuju pagar dan mengetuk keras. Permisi, Bapak Arif Maulana? Tanya salah satunya dengan nada dingin. Arif menatap curiga. Ya, saya. Ada apa lagi? Pria itu membuka map, memperlihatkan selembar kertas. Kami dari pihak penagihan. Bapak masih punya utang sebesar 50 juta rupiah, belum termasuk bunga. Kami sudah kirim surat 3 kali, tapi tidak ada tanggapan. Kalau hari ini Bapak tidak bisa bayar, kami harus laporkan ke kantor pusat. Bu Rini hampir pingsan mendengarnya. Astagfirullah, Rif. Kamu berutang lagi? Arif panik. Bentar, saya bisa jelaskan. Saya cuma pinjam sementara. Harusnya udah beres. Pria itu tetap dingin. Maaf, Pak. Tidak ada catatan pembayaran masuk. Kami sudah dapat izin untuk penyitaan barang berharga bila Bapak tidak bisa melunasi. Ketegangan makin memuncak. Beberapa tetangga mulai mendekat lebih dekat ke pagar, pura-pura menanyakan kabar tapi sebenarnya ingin menyaksikan drama itu. Di antara mereka ada Ketua RT, Pak Surya, yang dikenal bijak tapi tegas. Ia menatap Arif dari luar pagar. Ada apa ini, Rif? Kok ramai-ramai begini? Sebelum Arif sempat menjawab, suara mesin mobil lain terdengar. Sebuah sedan hitam berhenti tak jauh dari sana. Pintu mobil terbuka, dan seseorang keluar perlahan. Seorang wanita berambut hitam sebahu, mengenakan blazer biru tua dan kacamata hitam. Di tangannya ada sebuah map tipis. Ia berjalan dengan langkah tenang menuju pagar, sementara semua mata beralih padanya. Bu Rini menatap terpana. Itu Nadia? Selfie menutup mulutnya,
wajahnya langsung pucat. Arif membeku di tempat. Nadia berhenti di depan pagar, melepaskan kacamata hitamnya, dan menatap mereka satu persatu dengan mata dingin yang tak lagi menyimpan belas kasihan. Di sampingnya berdiri pengacara yang tadi datang lebih dulu. "Siang, semuanya," katanya pelan namun tegas. "Sepertinya kalian sudah membaca suratnya. Aku cuma datang untuk memastikan semuanya berjalan dengan tertib." Arif melangkah ke depan, wajahnya merah karena marah. "Nadia, apa maksudmu? Kamu pikir kamu bisa datang seenaknya dan ambil semuanya begitu aja?" Nadia mengangkat alis, menatapnya dengan tatapan datar. "Ambil? Aku cuma mengambil kembali apa yang sudah aku beli. Apa yang kamu pikir selama ini kamu punya, Arif, dibangun dari uang siapa?" Suasana di depan rumah mendadak hening. Suara angin dan cicit burung terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Arif membuka mulut, tapi tak ada kata keluar. Nadia lalu membuka map di tangannya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. "Ini sertifikat rumah. Ini bukti transfer gaji yang selama 2 tahun aku kirim dari Abu Dhabi. Dan ini," ia mengangkat satu foto, "bukti pesta kalian 3 malam lalu, di rumah ini, sementara anakku tidur di gudang dalam keadaan demam tinggi." Beberapa tetangga terkejut. Pak Surya melangkah mendekat, menatap Arif dengan wajah kecewa. "Apa yang dikatakan Bu Nadia benar?" Arif tak menjawab. Bu Rini mencoba membela diri. "Itu cuma salah paham, Pak RT. Anak kecil itu memang nakal, makanya dikurung sebentar, bukan?" "Cukup, Bu," potong Nadia dingin. "Saya tidak datang untuk berdebat. Saya datang untuk menegakkan hak saya." Pengacara menyerahkan salinan dokumen pada Pak Surya sebagai saksi. 2 pria penagih utang yang masih berdiri di dekat mobil ikut memperhatikan, jelas tidak ingin ikut campur tapi juga tertarik dengan apa yang sedang terjadi. Semua orang terdiam, termasuk Selvi yang kini menangis diam-diam di sudut ruang tamu. Lalu, dengan langkah mantap, Nadia melangkah maju 1 langkah, menatap Arif dari jarak dekat. "Kamu tahu, aku pernah bermimpi pulang dan melihat kamu bangga. Aku kerja mati-matian di negeri orang supaya kamu bisa tenang di sini. Tapi yang aku temukan waktu aku pulang, suaranya serak, tapi tidak bergetar, adalah anakku menangis di bawah hujan, dan kamu tertawa dengan uang yang aku kirim." Arif menunduk, tak mampu membalas. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena campuran rasa takut dan amarah yang menyesakkan dada. Nadia melanjutkan, "Mulai hari ini, kamu tidak punya apa-apa lagi di rumah ini. Kalian bertiga silakan keluar dengan pakaian yang kalian kenakan. Semua sudah disita. Semua sudah selesai." Pak Surya, sang ketua RT, menatap mereka dengan ekspresi serius. "Saya sarankan kalian patuhi saja. Ini urusan hukum yang jelas. Jangan bikin masalah baru." Bu Rini jatuh terduduk, menangis. "Nadia, kamu tega. Kami ini keluargamu juga." Nadia menatapnya, lalu menjawab pelan, "Keluarga tidak menelantarkan anak kecil di gudang, Bu. Keluarga tidak berpesta di atas pengorbanan orang lain." Hening panjang menyelimuti halaman rumah itu. Di tengah keheningan, angin bertiup pelan membawa debu dan daun kering. Satu persatu, tetangga pergi dengan perasaan aneh, antara kasihan dan lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Arif berdiri kaku di teras. Angin sore bertiup pelan, membawa debu dan sisa daun kering dari jalanan kompleks. Setelah keheningan panjang yang mencekam, Nadia berdiri di depan rumahnya, menatap wajah-wajah yang dulu begitu akrab baginya. Arif, Bu Rini, dan Selvi berdiri terpaku di teras. Tanpa kebingungan, wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Pengacara Nadia berdiri di sampingnya, menunduk hormat, siap mengeksekusi keputusan hukum terakhir. Di sekeliling mereka, tetangga-tetangga masih berkerumun, berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu, seperti menyaksikan drama yang tak mereka sangka terjadi di lingkungan mereka sendiri. Nadia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan ponsel. Ia menatap layar sebentar, lalu memberi isyarat pada pengacaranya. "Putar sekarang," katanya tenang. Pengacara itu menekan satu tombol di laptop yang tersambung ke speaker portabel yang dibawa asisten. Dalam sekejap, suara tangisan anak kecil memenuhi udara sore itu, suara yang membuat dada Nadia kembali sesak, tapi juga membuat semua orang di sekitar menahan napas.
Suara itu adalah tangisan Mira. Tangisan lirih tapi menyayat. Terdengar dari rekaman CCTV yang dipasang di luar rumah beberapa hari lalu, tepat malam saat Nadia pulang diam-diam. Dalam video itu terlihat Mira berdiri di bawah hujan, mengetuk pintu rumah sambil memanggil ayah dan neneknya. "Buka, ayah." Mira kedinginan. "Bu Rini, tolong." Suara kecil itu menusuk hati semua yang mendengarnya. Sementara di latar belakang video, terlihat jelas bayangan 3 orang di dalam rumah, Arif, Bu Rini, dan Selvi, tertawa di ruang tamu dengan musik keras, berpesta sambil makan daging dan minum alkohol. Mereka bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arah suara tangisan di luar. Kerumunan warga yang tadinya hanya menonton kini berubah menjadi murmur pelan penuh amarah dan jijik. Seorang ibu muda menutupi mulutnya, menatap Bu Rini dengan ekspresi tak percaya. "Astaga, Bu Rini, itu cucu ibu sendiri, kan? Kok bisa dibiarkan di luar begitu?" Bu Rini gemetar. Itu cuma salah paham. Malam itu, saya nggak tahu dia di luar." Suaranya terbata, mencoba bertahan di antara tatapan tajam tetangga-tetangga yang kini berubah menjadi penghakiman. Nadia melangkah maju, suaranya tetap tenang tapi dingin. "Salah paham? 2 jam anak saya menangis di luar, sementara kalian tertawa di dalam rumah. Dan semua ini terekam. Semua sudah saya serahkan ke pihak kepolisian sebagai bukti penelantaran anak." Arif menatapnya dengan mata merah. "Nadia, kamu nggak perlu bawa-bawa polisi. Kita bisa selesaikan baik-baik." Ia mencoba mendekat, tapi pengacara langsung menahan langkahnya. "Baik-baik? Kamu pikir 2 tahun aku kerja di negeri orang supaya kamu bisa berpesta? Kamu bahkan gak tahu anakmu sakit demam tinggi malam itu." Suara Nadia kini mulai bergetar. Bukan karena marah, tapi karena luka yang sudah terlalu dalam. Namun setiap kata yang keluar darinya seperti cambuk bagi Arif dan keluarganya. "Lihat sekelilingmu, Arif," kata Nadia sambil menunjuk pagar yang dipenuhi tetangga. "Kamu dulu suka pamer bahwa semua ini hasil kerja kerasmu. Tapi hari ini semua orang tahu, kamu cuma hidup dari keringat perempuan yang kamu hianati." Ketua RT, Pak Surya, melangkah maju. Wajahnya tegas tapi penuh kecewa. "Saya sudah lihat rekamannya, Bu Rini, Pak Arif. Ini bukan salah paham. Ini penelantaran anak di bawah umur. Saya sudah koordinasi dengan pihak keamanan lingkungan dan kepolisian. Mohon maaf, tapi kasus ini tidak bisa dibiarkan." Bu Rini langsung menangis keras. "Tolong, Pak RT. Jangan laporkan kami, kasihan Arif. Ini semua cuma karena salah paham keluarga." Pak Surya menatapnya dingin. "Kalau benar sayang keluarga, tidak mungkin kalian tega pada anak kecil. Semua warga sini tahu, kalian hidup dari kiriman Bu Nadia selama bertahun-tahun. Tapi kalian malah memperlakukannya begini." Sementara itu, 2 pria berjaket kulit yang tadi datang sebagai penagih utang berdiri di belakang pagar, saling menatap dengan ekspresi campur aduk. Salah satu dari mereka berbisik pelan pada yang lain, "Gue aja bukan siapa-siapa, tapi lihat anak kecil kayak gitu ditelantarin, gue pengen jamba orang-orang kayak gini." Arif kini benar-benar kehilangan kendali. Ia menjatuhkan surat dari tangannya dan berlutut di depan Nadia. "Aku salah, Nat. Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku janji akan berubah. Tolong, jangan laporkan aku ke polisi. Aku cuma butuh waktu buat perbaiki semuanya." Nadia menatapnya lama, matanya berkaca-kaca tapi tidak ada ampun di dalamnya. "Perbaiki? Kamu pikir apa yang rusak ini bisa diperbaiki dengan kata maaf? Kamu menghancurkan sesuatu yang gak bisa dibeli lagi, kepercayaan anak kecil pada ayahnya." Suasana semakin tegang. Beberapa warga menatap dengan ekspresi prihatin, tapi tidak ada yang membela Arif. Semua sudah melihat bukti dengan mata kepala sendiri. Bu Rini mencoba bangkit, menatap Nadia dengan wajah memelas. "Nadia, dengar ibu, ya. Ibu tahu ibu salah. Tapi tolong, jangan biarkan anak ibu di penjara. Arif cuma manusia biasa, bisa salah. Kamu juga perempuan, kamu harusnya ngerti perasaan seorang ibu." Nadia menatap perempuan tua itu dengan pandangan kosong. "Seorang ibu, ya? Kalau ibu benar-benar tahu perasaan seorang ibu,
Ibu nggak akan biarkan cucu ibu tidur di gudang dengan demam tinggi. Ibu bukan kehilangan rumah hari ini, Bu. Ibu kehilangan kehormatan. Kata-kata itu membuat Bu Rini terisak keras. Ia jatuh berlutut di lantai teras, memegangi wajahnya. Selvi yang berdiri di belakang mencoba menenangkan ibunya, tapi ia sendiri menangis. Kak, tolong maafin kami. Aku nggak tahu semua bakal sejauh ini. Nadia menatapnya tanpa emosi. Kamu tahu, tapi kamu diam. Seketika, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara langkah pelan dari arah belakang, 2 polisi datang mendekat. Mereka menatap Nadia, lalu mengangguk sopan. Salah satu dari mereka berkata, Ibu Nadia, laporan ibu sudah kami terima. Kami hanya ingin konfirmasi bahwa kami bisa langsung membawa pihak terkait untuk dimintai keterangan. Nadia tidak menatap Arif lagi. Ia hanya menjawab singkat, silakan, Pak. Semua bukti sudah saya serahkan. Polisi berjalan ke arah Arif yang masih berlutut, kemudian menggiringnya perlahan ke mobil dinas yang terparkir di ujung jalan. Bu Rini menjerit histeris, berusaha menghalangi, tapi para petugas menenangkannya dengan sopan. Sementara itu, Selvi hanya berdiri kaku, menatap kosong ke arah mobil yang membawa kakaknya pergi. Nadia memejamkan mata sejenak, lalu berbalik meninggalkan halaman rumah itu. Langkahnya pelan, tapi setiap langkah terasa mantap. Ia tidak menoleh ke belakang, bahkan ketika suara tangisan dan teriakan masih terdengar. Di matanya, dunia di belakang pagar itu sudah berakhir. Ketika ia sampai di sisi jalan, langit sudah mulai mendung. Angin membawa aroma hujan yang lembut. Di sana, di tengah keramaian yang perlahan bubar, Nadia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kemenangan, bukan kebanggaan, melainkan kelegaan yang tenang. Semua kebenaran akhirnya terungkap, dan keadilan mulai berjalan. Dan untuk pertama kalinya, Nadia benar-benar merasa bebas. Hujan turun tak lama setelah mobil polisi yang membawa Arif melaju keluar dari kompleks perumahan. Butir-butir air jatuh deras, membasahi jalan dan halaman rumah besar yang kini kosong dari tawa dan cahaya. Hanya Bu Rini dan Selvi yang masih berdiri di teras, tubuh mereka menggigil bukan karena dingin, melainkan karena kehilangan segalanya dalam waktu yang begitu singkat. Rumah yang dulu menjadi simbol kemegahan kini, tampak seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Nadia berdiri di seberang jalan, memandangi rumah itu dengan tatapan datar. Ia memegang payung hitam, sementara di sisinya berdiri pengacara yang tadi menemaninya. Dari kejauhan, lampu mobil polisi memantul di genangan air, lalu perlahan menghilang di tikungan. Hening yang panjang menggantung di udara. Hujan memukul tanah, tapi suara itu justru terasa menenangkan. Bu Rini berlari keluar, berusaha mendekati Nadia, tapi langkahnya berat karena sepatu yang basah dan jalan yang licin. Nadia, tolong. Kamu jangan biarkan anak saya di penjara. Dia suamimu. Ayah dari anakmu sendiri. Teriaknya, suaranya parau bercampur isak. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap perempuan itu dengan mata yang tak lagi menyimpan kemarahan, hanya kejernihan. Bu, katanya pelan, kalau ibu benar-benar pikir Arif masih pantas disebut ayah, ibu nggak akan biarkan dia membiarkan Mira menangis di luar malam itu. Bu Rini bergetar. Kami hilaf. Nat, kami nggak tahu apa yang kami lakukan. Kami cuma pikir kamu nggak bakal pulang lagi. Kami pikir. Nadia memotong, nadanya datar. Kalian pikir aku cuma sumber uang. Selama 2 tahun aku kerja, kalian makan dari keringatku, tapi nggak satu pun dari kalian yang benar-benar mikirin aku. Bahkan anakku pun kalian perlakukan seperti beban. Hujan makin deras, menutupi wajah Bu Rini yang sudah penuh air mata. Ia jatuh berlutut di trotoar, menangis keras. Selvi berlari menghampiri ibunya, memayungi mereka berdua dengan jaket. Kak, cukup, tolong. Jangan hukum kami begini, katanya sambil terisak. Nadia menghela napas panjang. Ia tidak merasa puas dengan pemandangan itu. Tidak ada kemenangan dalam melihat orang lain jatuh. Tapi ia tahu, tanpa rasa sakit seperti ini, mereka tak akan pernah belajar. Ia menatap mereka terakhir kali dan berkata dengan suara yang nyaris tenggelam di antara hujan, aku nggak menghukum kalian. Kalian sendiri yang membangun neraka ini dengan tangan kalian. Lalu ia berbalik.
Pengacaranya membuka pintu mobil, dan Nadia masuk tanpa menoleh lagi. Mobil itu perlahan melaju meninggalkan halaman rumah. Dari kaca belakang, bayangan Bu Rini dan Selvi perlahan memudar, hanya menyisakan siluet dua perempuan yang terduduk di bawah hujan, kehilangan segalanya. Di dalam mobil, Nadia terdiam. Pengacaranya menatapnya lewat kaca spion. Semua proses hukum sudah berjalan, Bu. Polisi akan menahan Arif untuk pemeriksaan awal, dan kemungkinan besar ia dikenakan pasal penelantaran anak serta penggelapan dana. Untuk Bu Rini dan adik ipar, mereka bisa dikenakan sanksi sosial saja, tergantung ibu ingin menuntut atau tidak. Nadia hanya menjawab pelan, biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Aku nggak mau tambah dendam, aku cuma mau tenang. Mobil berhenti di sebuah kafe kecil di tepi jalan. Nadia memutuskan turun sebentar. Ia ingin duduk sendiri, menenangkan pikirannya. Dari jendela kafe, ia bisa melihat hujan yang masih turun deras. Asap dari secangkir teh hangat naik perlahan, menyelimuti wajahnya yang kini tampak lebih lembut dibanding beberapa jam sebelumnya. Semua sudah selesai, Nat, katanya dalam hati. Kamu sudah lawan ketakutanmu sendiri. Sekarang waktunya mulai lagi. Ia menatap keluar, ke arah jalan yang ramai. Di balik kaca, pantulan dirinya terlihat samar. Seorang perempuan yang pernah jatuh, tapi bangkit tanpa perlu membalas dengan amarah. Hanya dengan keberanian untuk berkata, cukup. Sore itu, teleponnya berdering. Pesan dari polisi masuk, Ibu Nadia, kami sudah mengamankan tersangka. Proses administrasi selesai. Mohon hadir besok pagi untuk tanda tangan laporan akhir. Nadia menatap layar ponsel itu beberapa detik, lalu mengetik balasan singkat. Terima kasih, Pak. Saya datang besok. Setelah itu, ia menutup ponsel dan menatap langit di luar jendela yang mulai meredup. Hujan mulai reda ketika ia kembali ke hotel. Di kamar, Mira duduk di atas ranjang sambil menonton kartun di televisi kecil. Saat melihat ibunya datang, anak itu langsung tersenyum dan berlari memeluknya. Mama, serunya riang. Tadi aku makan puding yang dikasih Mbak hotel. Enak banget. Nadia tertawa kecil, mencium kening anaknya. Mama senang kamu suka. Sekarang Mira udah sehat, ya? Mira mengangguk. Udah. Tapi Mama kenapa matanya merah? Nadia mengusap matanya cepat-cepat, lalu menjawab sambil tersenyum. Mama cuma kangen kamu. Sekarang semuanya baik-baik aja. Mereka makan malam sederhana bersama di meja kecil. Hanya nasi, ayam goreng, dan sup sayur. Tapi bagi Nadia, itu terasa seperti jamuan istimewa. Karena kali ini ia makan bersama anaknya tanpa tekanan, tanpa pura-pura bahagia. Setelah makan, Nadia duduk di tepi ranjang, menatap Mira yang mulai mengantuk. Mama, kita mau tinggal di mana nanti? Tanya anak itu dengan suara kecil. Nadia mengusap pipinya lembut. Kita akan pindah ke tempat yang baru, sayang. Tempat yang tenang, yang cuma ada kita berdua. Mira tersenyum mengantuk, lalu tertidur di pangkuannya. Malam itu, ketika semua sudah tenang, Nadia membuka jendela kamar. Angin malam masuk, membawa aroma tanah basah dan suara jauh dari kota. Ia memandangi langit yang perlahan cerah, awan bergerak pelan menyingkirkan sisa hujan. Dalam hatinya, ada rasa lega yang dalam. Bukan lega karena menang, tapi karena akhirnya selesai. Semua rasa takut, semua luka, semua kenangan pahit, ia biarkan tertinggal di rumah itu bersama orang-orang yang menghancurkannya. Ia tahu, besok ia akan melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Ia menutup jendela perlahan, lalu kembali ke ranjang. Ia berbaring di sebelah Mira dan memeluknya erat. Tubuh kecil itu terasa hangat, seolah seluruh dunia kini aman hanya dengan pelukan itu. Kita udah nggak apa-apa, ya, Nak, bisiknya. Kita udah bebas dari mereka. Di luar, hujan benar-benar berhenti. Lampu jalan memantul di aspal basah, membentuk kilau kekuningan yang lembut. Nadia menatapnya sebentar sebelum memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidur dengan hati ringan, tanpa rasa takut, tanpa mimpi buruk. Dan di dalam tidur yang damai itu, dunia seperti berbisik lembut padanya, bahwa tidak ada badai yang abadi. Bahwa setelah setiap hujan, selalu ada pagi yang menunggu,
membawa sinar baru untuk mereka yang berani bertahan melewatinya. 6 bulan telah berlalu sejak hari itu. Hari ketika semua yang pernah menyakiti Nadia jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Waktu berjalan seperti sungai yang akhirnya menemukan arah barunya, dan kehidupan Nadia kini benar-benar berbeda. Pagi di kota kecil Lembang selalu lembut. Udara dingin, aroma tanah lembab bercampur wangi bunga kopi, dan kabut tipis menyelimuti jalan. Nadia membuka jendela rumah mungilnya, membiarkan udara segar masuk ke ruang tamu sederhana yang kini menjadi saksi awal kehidupannya yang baru. Tidak ada marmer, tidak ada lampu gantung mahal, hanya meja kayu, beberapa pot tanaman, dan suara tawa anak kecil dari kamar belakang. "Mama aku bantuin ngulen adonan ya," suara itu nyaring, ceria. Mira berlari keluar dari kamar dengan rambut dikuncir 2, memakai celemek kecil bergambar bunga. Nadia tersenyum, membungkuk dan memeluk anak itu. "Boleh, tapi jangan main tepung ke muka mama lagi, ya? Kemarin kamu bikin mama kelihatan kayak badut." Mira tertawa keras, sementara Nadia mengelus rambutnya lembut. Setiap pagi, rutinitas mereka selalu sama. Nadia kini membuka usaha kecil di rumah, menjual roti dan kue rumahan ke warung-warung sekitar. Ia memulai dari dapur mungil itu, dengan oven kecil hasil tabungannya sendiri, dan pelanggan pertamanya adalah para tetangga yang awalnya hanya ingin membantu. Tapi dari hari ke hari, orang-orang makin banyak datang. Aroma roti hangat dari rumah Nadia sering tercium ke jalan depan, dan setiap kali orang lewat, mereka pasti menoleh dan tersenyum. Tetangga-tetangga di sana mengenalnya sebagai perempuan ramah yang selalu menyapa dengan senyum lembut. Tak banyak yang tahu tentang masa lalunya. Hanya beberapa orang tua yang pernah mendengar kabar samar, bahwa ia datang dari jauh, membawa anak kecil, dan memulai hidup dari nol. Tapi Nadia tak pernah membicarakan masa lalunya. Ia memilih diam dan bekerja. Bagi dia, diam adalah bentuk kemerdekaan yang paling indah. Siang itu, setelah pesanan terakhir dikirim, Nadia duduk di teras rumahnya bersama Mira. Angin gunung bertiup pelan. Mereka makan roti yang baru matang sambil menatap langit biru yang bersih. "Mama," kata Mira sambil menggigit roti kecil di tangannya, "kalau aku besar nanti, aku mau buka toko kue juga. Tapi tokonya harus punya taman bunga di depan, biar cantik kayak rumah kita." Nadia tersenyum mendengar kata, "rumah kita." 2 kata sederhana yang dulu terasa mustahil untuk diucapkan dengan tenang. Ia memeluk bahu kecil anaknya dan menjawab, "Boleh, sayang. Mama bantuin nanti. Tapi kamu harus janji, kamu bikin kue dengan hati, bukan cuma buat cari uang." Mira mengangguk mantap. "Janji." Sore mulai turun, kabut lembut menggantung di pepohonan pinus. Nadia menyalakan lampu gantung kecil di dapur, menyiapkan adonan baru sambil bersenandung kecil. Dari jendela, ia melihat Mira duduk di halaman, menggambar dengan krayon warna-warni. Ada pemandangan sederhana tapi penuh kehangatan, seorang ibu dan anak, hidup damai tanpa kebisingan dunia yang dulu pernah melukainya. Sesekali, ingatan lama datang, wajah arif, suara keras Burini, tawa sini selfie, tapi kini kenangan itu tak lagi mengguncang. Ia biarkan datang dan pergi seperti angin dingin yang lewat tanpa meninggalkan jejak. Ia sudah memaafkan, bukan karena mereka layak, tapi karena dirinya pantas tenang. Suatu sore di akhir pekan, langit Lembang memerah. Nadia dan Mira berjalan ke taman kota membawa layang-layang kuning yang mereka buat sendiri. Di taman itu, banyak anak-anak bermain, orang tua duduk sambil tertawa, dan penjual es lilin berteriak menawarkan dagangannya. Nadia membantu Mira memegang tali layang-layang, menunggu angin yang tepat. "Siap, sayang," katanya. "Siap, Mama," jawab Mira semangat. Begitu angin bertiup, mereka berdua berlari kecil, dan layang-layang kuning itu terbang perlahan ke udara. Makin tinggi, makin jauh, sampai hanya tampak seperti titik kecil di langit. Mira tertawa riang, suaranya memenuhi taman. "Mama, lihat. Layangannya terbang. Aku bisa, Ma." Nadia menatap ke atas, mengikuti arah tali yang ditarik Mira, dan untuk sesaat ia merasa hatinya ikut melayang bersama benda kecil itu. "Layang-layang itu kayak kita, ya, Ma," kata Mira tanpa menoleh. "Dulu jatuh, tapi sekarang terbang tinggi." Nadia menatap anaknya, tertegun. Ia mengangguk pelan,
Air matanya menetes tapi bukan karena sedih. Iya, sayang. Dulu kita jatuh. Tapi sekarang kita terbang, dan gak akan jatuh lagi. Matahari perlahan tenggelam di balik bukit, menyisakan cahaya jingga yang menari di langit. Orang-orang mulai pulang satu persatu, tapi Nadia dan Mira masih duduk di bangku taman, memandangi layang-layang mereka yang belum turun. Di bawah langit sore itu, mereka tak lagi merasa kehilangan apapun. Dunia kini terasa cukup. Di kejauhan, suara lonceng gereja berdenting pelan, bercampur dengan azan dari surau kecil di ujung jalan. Nadia memejamkan mata sejenak, membiarkan damai itu meresap ke dalam dada. Ia tahu, hidup tak akan selalu mudah, tapi kali ini, ia punya arah yang jelas. Ia punya anaknya. Ia punya dirinya sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari Jakarta. Arif divonis 2 tahun penjara. Berita itu sampai ke Nadia lewat pesan pengacara. Ia membaca singkat, lalu menghapusnya tanpa reaksi. Ia tidak tersenyum, tidak juga bersedih. Semua sudah selesai. Ia hanya mengucap pelan, semoga dia belajar. Bu Rini kini tinggal di kampung, bekerja sebagai buruh cuci. Selvi, adik Arif, kabarnya bekerja di warung makan kecil. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana hidup mereka setelah itu, dan Nadia tidak lagi peduli. Setiap orang menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Suatu malam, setelah Mira tertidur, Nadia duduk di depan meja kayu kecil di dapur. Di atasnya ada buku catatan, pena, dan segelas teh hangat. Ia menulis beberapa kalimat di halaman kosong. Kalau suatu hari hidup menjatuhkanmu, jangan benci yang menjatuhkan. Bangun, perbaiki langkahmu, dan terus berjalan. Karena hidup tidak menunggu orang yang sibuk mengutuk masa lalu. Ia menutup buku itu, meniup lilin kecil di meja, lalu menatap keluar jendela. Bintang-bintang bertaburan di langit, dan suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Dalam keheningan malam itu, Nadia tersenyum untuk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia bisa mengatakan dengan jujur, tanpa ragu, tanpa getir, bahwa dirinya bahagia. Keesokan harinya, ia dan Mira kembali ke taman, membawa layang-layang yang sama. Angin pagi bertiup lembut. Kali ini, Nadia membiarkan Mira memegang tali sendirian. Anak kecil itu berlari di padang rumput, rambutnya tertiup angin, wajahnya bersinar oleh cahaya matahari. Dari jauh, Nadia menatapnya, lalu menatap langit. Kita bebas, nak, bisiknya lembut. Kita benar-benar bebas. Dan di bawah langit lembang yang jernih, di antara tawa anaknya yang melambung tinggi, Nadia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Ia bukan hanya merebut kembali hartanya, ia merebut kembali harga dirinya, dan yang lebih penting, kedamaian hidup yang selama ini dicuri darinya. Itulah akhir dari kisah seorang ibu yang disakiti, tapi memilih berdiri dengan kepala tegak. Karena bagi Nadia, pembalasan paling indah bukanlah membuat orang lain menderita, melainkan membuktikan bahwa ia bisa bahagia tanpa mereka.